apa namanya berpengaruh secara langsung pada pendapatan nasional, ya, yang mana tujuannya itu lebih menekankan pada aspek fungsi, gitu ya, makanya disebut dengan pembiayaan fungsional atau functional finance. Itu contohnya AP liner, kemudian pajak yang digunakan bukan sebagai penerima negara, tetapi sebagai pengendali kondisi perekonomian. Kemarin saya contohkan dengan pajak kendaraan, ya. Oke, kita lanjut berikutnya ke yang kedua, ya. Oh, ini juga udah kemarin, ya. Yang kedua, jenis kebijakan fiskal yang kedua, itu ada yang disebut dengan pendekatan anggaran terkendali atau manage budget approach, ya. Nah, yang pendekatan yang kedua ini itu dilakukan dengan pemerintah, ya, mengalokasikan pengeluaran, kemudian melakukan penarikan pajak dan pinjaman yang kemudian ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Ya, nah kemudian melalui pendekatan ini, ya, penerimaan dan pengeluaran pemerintah juga dijadikan satu paket yang tidak terpisahkan, ya, dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, kalau di pendekatan yang pertama tadi, functional finance, ya, jadi penerimaan dan pengeluaran serta pinjaman itu direncanakan atau dieksekusi secara terpisah, kan gitu, ya. Nah, kalau di pendekatan yang kedua ini itu dijadikan satu paket yang tidak terpisahkan. Kemudian berikutnya terkait dengan bagaimana pemerintah yang melakukan pendekatan jenis kebijakan yang kedua ini, ya, itu akan mengupayakan bagaimana anggaran itu bisa stabil. Ya, nah oleh karena itu diadakan penyesuaian dalam anggaran. Contoh kalau di Indonesia kan di setiap tahun ada penyesuaian anggaran, ya, berupa apa namanya APBNP, ya. Itu kan biasa dilakukan oleh pemerintah. Yang terlebih di era seperti pandemi saat ini, gitu ya, alokasi anggaran kemudian semakin terlihat. Nah, itu untuk pendekatan yang kedua yang disebut dengan the manage budget approach, ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan stabilitas anggaran atau pendekatan yang menekankan pada sisi stabilitas anggarannya. Ya, kalau tadi yang pertama itu fungsinya yang ditekankan, ya, yang kemudian yang kedua tadi pendekatannya berimbang. Yang ketiga ini menekankan pada aspek stabilitas anggaran. Jadi bagaimana anggaran itu bisa dilakukan secara apa namanya, secara teratur, gitu ya, sesuai dengan peruntukannya, tidak banyak perubahan, gitu ya, tidak banyak realokasi anggaran, ya, sehingga kemudian anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam satu kurun waktu tertentu itu kemudian dilakukan secara stabil, gitu ya, tidak banyak perubahan. Nah, ini konsep ini menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal, ya. Di sisi lain pemerintah tidak terlalu kuat, ya, dalam mencampuri keseimbangan ekonomi. Nah, jadi melalui kebijakan yang ketiga ini pemerintah tidak terlalu tidak terlalu menekan, gitu ya, kegiatan perekonomian. Mengapa demikian? Karena untuk untuk jenis kebijakan yang ketiga ini itu lebih banyak digunakan ataupun dipakai, ya, oleh negara-negara dengan kondisi perekonomiannya yang sudah stabil, gitu ya, sehingga kemudian stabilitas anggaran itu menjadi dioptimalkan. Kemudian yang ketiga, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya yang sifatnya relatif dari berbagai macam program. Ya. Kemudian yang keempat, pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja atau kondisi full employment.
Itu untuk pendekatan jenis kebijakan fiskal yang ketiga ya, yang disebut dengan stabilitas anggaran. Jadi intinya di sini negara yang kemudian melakukan pendekatan kebijakan fiskal jenis ini itu menekankan pada stabilitas anggaran. Jadi anggaran yang disusun di awal periode itu diusahakan persis dengan yang direncanakan pada pelaksanaannya gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak perubahan gitu ya di pertengahan ya di semester akhir gitu ya, itu tidak diupayakan tidak terlalu banyak perubahan ya. Dan jenis yang keempat ketiga ini itu lebih banyak digunakan oleh negara-negara dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya ada yang disebut dengan pendekatan anggaran belanja berimbang, ya atau balanced budget approach ya. Nah, pendekatan anggaran belanja berimbang ini kurang lebih mirip-mirip ya dengan yang ketiga tadi. Ya, yang ketiga tadi kan sama ya, menekankan pada stabilitas anggarannya. Nah, perbedaan pada jenis yang keempat ini itu kemudian titik tekannya itu pada aspek jangka yang lebih panjang. Ya, nah kalau tadi yang ketiga sama gitu ya, stabilitas anggaran, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu gitu ya, 1 periode gitu ya, 2 periode. Kalau yang keempat ini itu dalam jangka waktu yang panjang. Ya, mengapa demikian? Karena sama ya dengan yang ketiga tadi, yang keempat ini juga banyak dilakukan, pendekatan kebijakan fiskal yang keempat ini juga lebih banyak dilakukan atau diaplikasikan oleh negara-negara dengan kondisi perekonomian yang relatif lebih stabil. Ya. Nah, kemudian pendekatan ini menekankan pada keharusan terjadinya keseimbangan ya antara penerimaan dan pengeluaran. Ya, kemudian pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang. Ya, nah apabila terjadi depresi ekonomi, pengeluaran pemerintah ditingkatkan atau kebijakan yang sifatnya expansionary ya. Nah, ini yang keempat, pendekatan yang keempat dari jenis kebijakan fiskal. Ya, kemudian saya akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, itu terakhir tadi terkait dengan jenis-jenis kebijakan fiskal ya. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya yang sebetulnya materi tadi harusnya selesai di pertemuan kemarin ya. Ya, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, tadi sudah kita bahas ya terkait dengan jenis-jenis kebijakan fiskal yang banyak diaplikasikan di negara-negara di dunia ya. Secara teoritis demikian tadi ada 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke peranan pemerintah dalam perekonomian ya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas ya bahwa pendekatan kebijakan fiskal ini mulai dikembangkan oleh siapa kemarin? John Maynard. Ada yang ingat? John Maynard Keynes ya, atau John Maynard Keynes tulisannya kemarin ya. Nah, itu kemudian di situ melalui gagasannya ya John Maynard Keynes menyampaikan bahwa ternyata menurut dia gitu ya sistem ekonomi kapitalis atau liberalis itu tetap perlu ada campur tangan pemerintah kan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat sekarang terkait dengan peran pemerintah dalam perekonomian ya. Nah, secara umum tujuan pembangunan ekonomi jelas ya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan ya atau quality of life jelas gitu ya. Atau di teori atau di penjelasan definisi ekonomi kan di situ jelas ya welfare state gitu ya atau kemakmuran suatu wilayah kan gitu. Lalu kemudian
kemakmuran atau welfare menjadi dambaan akhir setiap manusia atau setiap peradaban. Nah, oleh karena itu dalam konteks pembangunan ekonomi, ya, pembangunan ekonomi itu kemudian dikatakan berkualitas, ya, ketika mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat, ya, dari setiap lapisan, ya, kemakmuran masyarakat dari setiap lapisan. Jadi pembangunan ekonomi itu bisa dirasakan oleh masing-masing golongan, gitu ya, tidak hanya satu dua golongan yang menikmati pembangunan, gitu ya. Nah, itu kan idealnya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian para pelaku ekonomi, termasuk di situ pemerintah, ya, rumah tangga, swasta, itu harus mendapatkan dampak dari pembangunan itu. Ya, harus merasakan, ya, apalagi masyarakat yang menengah ke bawah, gitu ya. Itu terus kemudian ada juga pola penerimaan dan pengeluaran negara. Ya, yang pertama pemerintah berkewajiban menjaga kedaulatan negara dan memakmurkan masyarakat. Nah, ini kan jelas ya. Kayak contoh di kita gitu kan ada konstitusi gitu ya. Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Kan jelas gitu ya. Nah, ini merupakan kewajiban yang perlu diupayakan oleh pemerintah atau negara. Ya. Nah, ini termasuk di dalamnya pemeliharaan keamanan, menegakkan keadilan, gitu ya, kemudian menggerakkan pembangunan, ya, memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat demi tercapainya tadi kesejahteraan hidup atau state welfare tadi, ya. Nah, sebagian besar dana yang digunakan untuk pembiayaan negara tadi itu didapat dari masyarakat, ya, melalui yang disebut dengan pajak, ya. Nah, jadi secara teori sebetulnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan itu harusnya tinggi gitu ya, harusnya bisa optimal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tetapi peran negara itu tidak bisa lepas dari ideologi ya, dari ideologi yang kemudian dianut oleh masing-masing negara, masing-masing wilayah, ya, masing-masing pemerintahan. Nah, kemarin kita sudah membahas ya di sejarah pemikiran ekonomi ya, yang kebetulan saya juga ya kemarin ya. Nah, sejarah pemikiran ekonomi kemarin kan ada dua kutub utama ya, bagaimana ada yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalis ya, ada yang disebut dengan sistem ekonomi sosialis kan gitu. Ya. Nah, kebijakan fiskal yang dianut pun tentunya tidak bisa lepas dari kedua sistem ekonomi tadi gitu ya. Negara tersebut memegang ideologi atau mengaplikasikan ideologi yang mana? Apakah kapitalis atau sosialis kan gitu. Ya. Atau campuran kan gitu. Nah, kemarin di kuliah sejarah pemikiran ekonomi kita juga belajar. Ya, nah ini sedikit saya ulas lagi sedikit saja ya, tidak terlalu dalam, bahwa sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Ya, kemudian sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga kemudian sistem ekonomi liberal banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Ya, nah, kemudian dari sisi ciri-cirinya, ya, walaupun kita sudah membahasnya secara ideologi ya pengembangannya, itu sistem ekonomi liberal menerapkan sistem persaingan bebas, kemudian adanya hak pengakuan hak individu, ya, kemudian setiap individu bebas memiliki barang dan alat produksi, ya, kemudian kedaulatan konsumen dan kebebasan pasar dalam konsumsi, ya, motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri, peranan moda juga sangat penting, ya. Di sisi lain peran pemerintah itu dibatasi gitu ya. Kemarin kan doktrinnya gitu ya, kaum kapitalis ya,
Sebagaimana disampaikan ya oleh Adam Smith bahwa peran pemerintah dalam perekonomian itu diharapkan seminimal mungkin kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi ini, ya bisa dilihat sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, setiap individu itu mendapatkan kebebasan ya untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Kan gitu. Ya, kemudian kalau misalnya dari sisi individu yang bebas gitu dia memilih lapangan pekerjaan ya. Kemudian bidang-bidang apa yang ingin digeluti itu tidak ada paksaan ya. Jadi individu bebas memilih lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adanya persaingan menyebabkan kreativitas dan inovasi. Jadi dengan adanya kebebasan tadi ya individu yang hidup di negara kapitalis itu punya kebebasan karena bersaing gitu ya. Jadi harus inovatif gitu ya. Kemudian yang keempat, produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Ya, yang kelima, kualitas barang dan pelayanan lebih terjamin. Nah, tetapi dari sisi negatifnya, ya sistem ekonomi liberal ini kemudian muncul beberapa hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan. Ya, di antaranya yang paling utama, yang paling kentara itu adalah munculnya kesenjangan, ya, ataupun ketidakmerataan gitu ya, kue ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat yang hidup di negaranya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kemarin secara sejarah kita sudah bahas ya bahwa kesenjangan ekonomi itu muncul di kaum kapitalis karena menekankan pada aspek kepemilikan modal kan gitu. Ya, jadi istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu ya kemarin ya. Oke, lalu kemudian yang kedua mengakibatkan munculnya monopoli di dalam masyarakat. Ya, karena tadi kepemilikan dikuasai oleh segelintir kelompok kan gitu. Kemudian kebebasan mudah disalahgunakan oleh pihak yang kuat untuk menekan atau memeras pihak yang lain. Dan yang keempat, sulit terjadi pemerataan pendapatan, jelas ya. Nah, kemudian yang kelima, adanya eksploitasi. Nah, ini yang sering muncul di negara-negara kapitalis ya. Apa namanya? Muncul eksploitasi terutama dari aspek sumber daya alam. Gitu ya, bagaimana di keruk habis-habisan gitu ya, sumber daya alam tersebut sehingga kemudian dampak negatifnya terjadi kerusakan lingkungan gitu ya. Nah, sekilas lagi terkait dengan sistem ekonomi sosialis ya. Kemarin tokohnya Karl Marx utamanya ya. Nah, yang merupakan sistem ekonomi ya di mana perekonomian itu diatur penuh oleh negara. Ya. Nah, jadi sistem ekonomi komando gitu ya. Nah, dalam sistem ini berjalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ini kemudian mendasarkan daripada pandangan Karl Marx ya dalam bukunya yang berjudul Das Kapital. Nah, beberapa poin yang kemudian menjadi keunggulan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Ya, yang pertama diantaranya semua kegiatan dan masalah ekonomi itu terkendali oleh satu komando, ya, oleh pemerintah. Ya, jadi jelas gitu ya. Maksudnya pemerintah punya program apa ya ke bawah melaksanakan gitu ya. Nah, itu ciri khas dari sistem ekonomi sosialis. Nah, kemudian kesenjangan ekonomi itu bisa ditekan gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena tadi diatur oleh negara gitu ya. Jadi tidak ada segelintir kelompok yang kemudian mendominasi kan gitu. Kemudian yang ketiga, pemerintah lebih mudah melakukan pengaturan terhadap produksi barang dan jasa karena memang diatur gitu ya, dipegang. Kamu produksi ini, jumlahnya segini dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara
merata. Jadi masyarakat butuhnya segimana gitu ya. Nah, kemudian diproduksi oleh masyarakat melalui komando negara gitu ya. Kemudian pelaksanaan pembangunan bisa diatur secara lebih cepat. Ya, kemudian yang berikutnya kalau terjadi dari sisi kekurangan atau kelemahan, ya jelas dengan sistem komando yang demikian otoritatif gitu ya, otoriter, itu akan mematikan kreativitas dan inovasi dari setiap individu masyarakat gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan di sistem ekonomi yang menerapkan di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis gitu ya. Contoh misalnya mana? Korea Utara mungkin ya yang sekarang masih tegas menyatakan dirinya sosialis kan itu. Korea Utara kan sangat apa namanya kaku gitu ya. Beda dengan Korea Selatan ya. Jadi inovasi sangat terbatas gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya, kelemahan dari sistem sosialis yang berikutnya yang kedua itu tidak adanya kebebasan untuk kepemilikan sumber daya. Ya, jelas. Terus kemudian kurangnya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, kemudian yang keempat, hak milik individu itu kemudian tidak diakui. Ya, nah, sehingga kemudian membatasi setiap pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Nah, lalu kemudian berikutnya terkait dengan perekonomian campuran. Ya, nah, secara umum kan kita bisa pahami ya bahwa perekonomian campuran ini menggabungkan dari aspek sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Ya, yang mana negara-negara yang menerapkan sistem ini itu mengambil prinsip-prinsip dari kedua sistem ekonomi yang ada. Ya. Nah, di sini secara umum bisa dilihat bahwa negara-negara yang menerapkan sistem perekonomian campuran itu peranan antara pemerintah dan swasta itu kemudian berimbang. Ya, di mana pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal moneter, ya, yang kemudian diawasi oleh swasta. Nah, dalam penerapannya, sistem ekonomi campuran kemudian mempunyai porsi yang berbeda di setiap negara. Karena kan setiap negara punya ideologi, punya pemikiran yang bisa jadi cenderung lebih ke kapitalis atau cenderung lebih ke sosialis atau cenderung balance gitu ya, seimbang antara keduanya gitu ya. Kayak contoh di Indonesia gitu ya, zaman-zaman awal kemerdekaan mungkin bisa kita katakan lebih cenderung ke sosialis kan gitu. Ya, sejak era Orde Baru cenderung ke kapitalis kan gitu ya. Nah, itu apa namanya? Relatif gitu ya kalau untuk negara-negara yang menerapkan sistem perekonomian campuran ini. Nah, lalu kemudian bagaimana persoalan ekonomi itu apa namanya diatasi atau diberikan apa namanya sentuhan oleh pemerintah. Ya, kemudian muncul pertanyaan mengapa kemudian pemerintah harus berperan serta dalam kegiatan ekonomi kan gitu. Ya, nah di sini ada beberapa hal yang kemudian pemerintah perlu turut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Ya, nah ini yang pertama misalnya ada yang disebut dengan terjadinya inflasi dan deflasi. Ya, dulu kita sudah pernah belajar ya apa itu inflasi dan deflasi. Nah, ternyata dalam perspektif fiskal, inflasi dan deflasi ini juga bisa dipahami atau dijelaskan bahkan dijadikan solusi gitu ya melalui kebijakan fiskal. Ya, kalau inflasi kan dulu sudah pernah ya
Sudah pernah ya. Nah, berdasarkan apa namanya jenis-jenisnya ya, ada creeping inflation, inflasi dengan kondisi inflasi di bawah 10% tahun. Kemudian ada inflasi sedang, inflasi berat ya, nah, juga hyperinflasi atau inflasi yang tingkat keparahannya berada di atas 100% setahun. Nah, kalau ini kan dulu sudah ya di moneter ya, saya tidak perlu menjelaskan lebih detail ya. Nah, kemudian menurut inflasi, menurut penyebabnya, ya ini bisa kita lihat ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan demand pull inflation ya. Demand pull inflation atau inflasi yang disebabkan ya oleh permintaan masyarakat terhadap suatu barang yang terlalu kuat. Ya, nah mengapa ini kemudian terjadi? Ya karena tadi misalnya ada kondisi tertentu yang menyebabkan permintaan masyarakat itu sangat kuat terhadap suatu barang. Nah, karena besarnya tarikan permintaan terhadap suatu barang tersebut, nah, kemudian barang tersebut mengalami kenaikan harga secara signifikan. Nah, kalau berdasarkan kurvanya, dulu kita belajar ya di mikro ya, ketika suatu barang itu permintaannya terus naik, ya akan diikuti dengan peningkatan tingkat harganya. Dengan catatan kalau sisi supply-nya tetap ya. Nah, ini kondisinya kalau digambarkan dalam bentuk kurva permintaan dan penawaran ya. Nah, itu tadi yang pertama yang disebut dengan demand pull inflation. Jadi inflasi yang disebabkan karena kuatnya tarikan permintaan terhadap suatu barang ya. Kemudian yang berikutnya masih yang berdasarkan penyebabnya, inflasi itu yang kedua adalah karena cost push inflation ya. Nah, kalau tadi kan demand pull ya. Kalau pull kan artinya apa? Ditarik ya. Kalau push tekan ya. Dorong. Nah, jadi cost push inflation yang kedua ini itu inflasi yang terjadi karena ya tingginya ongkos produksi. Ya, kalau tadi demand pull inflation itu jelas ya, inflasi yang terjadi dari sisi permintaan atau demand. Ya, kalau cost push inflation ini inflasi yang disebabkan karena terjadinya dari sisi supply ya atau penawaran. Nah, ini terjadi karena kenaikan ongkos produksi yang meningkat secara terus-menerus. Ya, kalau digambarkan secara kurva kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi intinya kan di sini terjadi kenaikan atau peningkatan harga-harga barang ya, lalu kemudian menyebabkan harga bahan baku tadi ya, harga bahan baku terus meningkatnya harga barang tentunya dan itu terus terjadi sehingga kemudian terjadi inflasi. Ya, itu yang kedua yang disebut dengan cost push inflation. Ya, kemudian yang ketiga itu bisa terjadi secara bersamaan dari kedua sisi, ya, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Nah, ini bisa disebabkan karena keduanya, ya, jadi dari satu sisi permintaan tarikannya kuat, ya, dari sisi penawaran terjadi kenaikan ongkos produksi, gitu ya, nah, sehingga kemudian inflasi terjadi disebabkan oleh keduanya. Ya. Kemudian apabila berdasarkan asalnya, ya inflasi, ini ada inflasi domestik, ya, kemudian ada juga inflasi dari luar ya. Nah ini kemudian bagaimana kita bisa mengurai ya. Tadi saya di awal sampaikan bahwa bagaimana inflasi dan deflasi itu berdampak, kemudian peranannya oleh atau melalui kebijakan fiskal.
Ya kan gitu. Nah, di sini terhadap konsumen dampak inflasi itu bisa dilihat dari menurunnya kuantitas konsumsi masyarakat. Kan jelas ya, karena harga naik, asumsi pendapatan masyarakat tetap kan masyarakat menjadi berkurang daya belinya kan gitu. Nah, kemudian nanti juga akan menimbulkan peralihan konsumen ya, maksudnya peralihan merek gitu ya. Merek bisa bisa juga ya. Maksudnya dari satu barang yang tadinya biasa dikonsumsi, kemudian karena harganya naik bisa bergeser gitu ya. Kemudian terhadap produksi, inflasi juga berdampak. Ya, dampaknya seperti apa? Nah, itu mengurangi kemampuan membeli dari faktor produksi oleh si produsen kan gitu. Ya, jadi harganya naik, ya kemudian tingkat produksi akan menurun. Dampaknya apa? Dampaknya nanti akan mengalami kesulitan ya dalam upaya memperluas produksi, sehingga lebih jauh nanti akan mengurangi tingkat investasi, ya bahkan menurun gitu ya, sehingga kemudian menimbulkan sampai menimbulkan PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Nah itu dampak inflasi terhadap sisi produksi. Nah, kemudian kalau dari sisi masyarakat secara umum, jelas ya pendapatan real yang kemudian berkurang, ya, kemudian kesenjangan yang terus melebar, ya, di sisi lain juga menurunkan mobilitas perekonomian. Jadi maksudnya perkembangan perekonomian yang eh, ada itu menurun, lesu gitu ya, resesi gitu ya. Tuh. Nah, ini dampak inflasi terhadap konsumen, produsen, juga masyarakat secara umum. Ya. Nah, kemudian cara mengatasi inflasi, kalau kemarin di perspektif moneter ya, pada mata kuliah moneter itu kita tahu bahwa inflasi yang merupakan persoalan moneter ya itu bisa diselesaikan dengan apa namanya apa dulu namanya kebijakan moneter itu ini ya instrumen moneter ya. Ada politik diskonto ya dulu pernah belajar ya. Kemudian politik pasar terbuka, ada cash ratio ya. Kemudian ada moral suasion gitu ya. Ada selective credit control gitu ya. Nah, dari sisi kebijakan fiskal, nah inflasi itu kemudian bisa di apa namanya dikurangi dampaknya atau diatasi ya dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah ya. Nah, inflasi itu kan intinya kan jumlah uang beredar yang terlalu banyak kan gitu ya. Nah, terlalu banyak jumlah uang beredarnya. Nah, oleh karena itu melalui kebijakan fiskal untuk mengurangi jumlah uang beredar, itu pemerintah kemudian mengurangi tingkat pengeluarannya supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu kemudian turun. Nah, kemudian yang kedua itu dengan cara meningkatkan tarif pajak. Ya, bisa dipahami ya, bagaimana dengan menaikkan tarif pajak itu kemudian bisa mengurangi jumlah uang beredar ini. Ya, jadi jelas dengan meningkatkan tarif pajak, uang yang ada di masyarakat itu kemudian mau nggak mau terserap ke pemerintah ya melalui kenaikan pajak tadi, kemudian jumlah uang beredar diharapkan akan berkurang, gitu ya. Nah, ini dari sisi fiskal bagaimana untuk bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari sisi inflasi, gitu ya. Kemudian kalau dari kebijakan non moneter itu dilakukan upaya ya dengan meningkatkan hasil produksi, ya. Kemudian ada upaya dengan menyesuaikan kebijakan upah, gitu ya. Bisa juga dengan melakukan pengawasan harga-harga barang, ya, dan sebagainya. Ini yang kebijakan yang sifatnya non moneter, ya. Oke, selanjutnya, oh ini sudah ya, oh, ini enggak ya.
Berarti sudah ya sampai sini. Jadi itu mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini. Intinya tadi kita sudah masuk untuk menyelesaikan jenis-jenis kebijakan fiskal tadi ya. Nah, tadi ada 4, mulai dari balance budget approach ya. Terus kemudian yang ketiga keseimbangan anggaran, stabilitas anggaran. Ya, kemudian yang keempat tadi apa ya? 4. Nah, ya itulah ya, udah ada 4 ya jenis kebijakan fiskal. Terus kemudian tadi kita sudah masuk ke peran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian. Ya, nah, jadi tadi baru 1 ya peran pemerintah dalam perekonomian itu. Yang pertama tadi baru 1, mengatasi persoalan inflasi dan deflasi tadi ya. Nah, jadi bagaimana persoalan inflasi dan deflasi itu bisa diminimalisir dampaknya melalui kebijakan fiskal tadi. Ya, yang intinya di sini tadi ya, mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Adakah? Tidak ada? Iya nih, saya kering banget ini dari pagi ini. Oke, kalau tidak ada mungkin cukup dulu ya untuk kuliah pada sore ini. Tadi intinya seperti itu untuk materi. Kemudian jangan lupa tadi tugasnya sudah Bapak share ya. Nah, saya ulangi, jadi tugasnya tadi sudah dibagi kelompok. Kemudian masing-masing kelompok membahas tentang tema yang sudah tadi saya bagi. Lalu ditulis dalam bentuk makalah, yang kemudian makalah per kelompok itu dikumpulkan ketika UTS. Ya, nanti setelah UTS, saudara akan melakukan presentasi kelompok yang membahas tentang yang sudah didiskusikan di kelompok terkait tema tadi. Lalu kemudian presentasinya nanti per pertemuan itu dua tema, 2 kelompok yang akan presentasi. Begitu ya, sudah jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya bisa cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk materi saya share di Google Classroom. Dan juga untuk absen ya, nanti saya bikin absen, link absen di Google Classroom. Oke, begitu? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup kita bisa tutup untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Mudah-mudahan kondisi ini cepat membaik ya. Ya, jangan lupa berdoa ya, berdoanya dikencengin ya. Udah bosen ya, kuliahnya kayak gini. Pegel gitu loh ini. Yang ngomong sendiri gitu ya. Oke, begitu untuk pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami habis ini kuliah lagi ya? Ada lagi ya? Si, Pak. Lanjut lagi, Pak. Oh iya, oke. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya tutup ya forumnya ya. Ya, Pak, terima kasih. Sami.